Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Blitar mendapat alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar Rp800 juta pada tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Disperindak Kabupaten Blitar menggunakan alokasi DBHCHT pada 2024 ini untuk program pembinaan industri hasil tembakau. Program pembinaan industri hasil tembakau yang menggunakan anggaran dari DBHCHT difungsikan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pelintingan rokok dan BIMTEK Manajemen Operasional Bisnis pada Rabu 25 September 2024. Dalam BIMTEK Manajemen Operasional Bisnis menyasar para pekerja dan karyawan pabrik rokok yang dilaksanakan dalam 2 gelombang, yakni di Pendopo Hang Astasi Srengat dan Warung Makan Mbak Mei Wilingi. Dalam pelatihan manajemen operasional bisnis gelombang 2 yang digelar di Warung Makan Mbak Mei Wilingi, diikuti 50 peserta dari 4 perusahaan rokok di sekitar wilayah Wilingi, yakni PT Gemih Mapan Sejahtera, PT Piramid Global Tobacco, dan PRAM 1881. Turut hadir dalam pelatihan ini Kepala Bidang Perindustrian Disperindak Kabupaten Blitar, Temi Sevidiana Esos MM, narasumber dari Ganesh Manajemen Vita Devita, serta manajer dari perusahaan peserta pelatihan. Dan senang sekali pada hari ini Rabu 25 September 2024 saya Andi Gabriel bisa hadir di tengah-tengah Anda, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan selamat datang dalam acara pelatihan manajemen operasional bisnis melalui penguatan SDM tenaga kerja pabrik rokok, persembahan dari Disperindak Kabupaten Blitar tahun 2024. Dasar pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Surat keputusan pengguna anggaran atau pengguna barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar nomor T188-03-409.29.1-KPTS-2024 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun anggaran 2024. Tujuan pelaksanaan pelatihan yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai cara manajemen waktu yang benar sebagai karyawan pabrik rokok. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kejujuran dalam bekerja. Dan ketiga, memberikan pengetahuan mengenai pentingnya loyalitas terhadap perusahaan. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan tanggal 25 September 2024 bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Warung Makan Mbak Mei, Babatan Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar. Peserta pelatihan manajemen operasional bisnis tahun 2024 berjumlah 50 peserta. Narasumber berasal dari CV Ganesh Manajemen. Metode pelaksanaan yang pertama melalui penyampaian materi, yang kedua diskusi dan konsultasi, yang ketiga adalah sharing dan motivasi. Kemudian sumber dana. Pelatihan ini berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2024. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pelatihan manajemen operasional bisnis untuk para karyawan pabrik rokok ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sebagai karyawan pabrik rokok. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas para karyawan pabrik rokok sehingga mampu mendorong lahirnya tenaga kerja yang berkualitas dan unggul. Kegiatan pelatihan manajemen operasional bisnis ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar agar selangkah lebih maju dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, utamanya para karyawan pabrik rokok ini, untuk meningkatkan
dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, dan etos kerja. Semua kegiatan pelatihan ini sudah tertuang dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar pada setiap pelaksanaan tugas agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 ini mengadakan pelatihan manajemen operasional bisnis tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara manajemen waktu yang benar sebagai karyawan pabrik rokok, memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kejujuran dalam bekerja, memberikan pengetahuan mengenai pentingnya loyalitas terhadap perusahaan. Bapak, Ibu yang saya hormati, kami atas pemerintah Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia menyampaikan materi dalam pelatihan manajemen operasional bisnis untuk para karyawan pabrik rokok. Kami sangat berharap para peserta pelatihan manajemen operasional bisnis tahun 2024 ini agar bisa mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir secara serius, disiplin, serta aktif dalam berkonsultasi kepada narasumber sehingga kegiatannya dapat bermanfaat. Bismida. Pekerja rokok. Yes. Rezeki. Gimana sih caranya kita untuk meningkatkan produktivitas saat bekerja? Teman-teman, sebelumnya aku tanya, kalau bekerja itu kadang-kadang kurang produktif nggak? Ya, karena apa biasanya? Ngantuk. Emang nggak ada musiknya? Ada, tapi tetap ngantuk. Kira-kira kenapa? Apa? Kurang berbicara? Oh, kurang gibah. Jadi pengennya itu ini sambil gibah gitu ya. Terus kalau cowok-cowok apa ini? Biasa ngantuk juga. Terus biar nggak ngantuk biasanya ngapain? Sebab ngopi. Padahal nggak boleh sekat kan? Ngopi sendiri kan nggak boleh. Itu yang buat ngantuk. Ngopi boleh? Di luar. Oke. Terus apa? Kira-kira kenapa yang membuat produktivitas menurun? Apa? Mbaknya telat. Apa? Ajur, kering, lembut, apa nih? Apa? Mahal. Banyak ya. Terus apa lagi? Apa? Burn out ya. Biar katanya burnout itu kayak udah jenuh bekerja. Ada yang ngerasain kayak gitu? Sekarang aku tanya, saat bekerja kadang-kadang bukan masalah kita
di tempat kerjanya ya. Sekarang bertanya, saat mau berangkat bekerja deh sekarang, kadang-kadang suka bete nggak? Terus kadang-kadang suka mencurang nggak? Iya. Kira-kira kenapa tuh? Gelut karo bojone. Siapa yang gitu? Kalau marahan sama ayangnya semuanya kena, ya kan? Temennya tiba-tiba kena dampratan, ya kan? Terus apalagi kalau si cewek-cewek ini pada mau PMS ya, mau PMS itu kayak strigol bacok, ya kan? Nah, sekarang aku tanya, hal-hal seperti itu juga menurunkan produktivitas kerja nggak? Iya. Kira-kira apa aja yang menurunkan produktivitas? Karena apa itu tadi? Kalau udah kayak terjadi seperti itu, moodnya jelek. Terus apa lagi? Oh, karena ini ya, kan marah. Iya. Motivasi ini. Karena menggebu-gebu ya. Atau kayak gitu berarti tiap hari diajak berantem gitu ya. Tapi akhirnya ngapain abot. Oh, itu pengaruh ya. Oke. Berarti kan produktivitas itu berpengaruh dari hal-hal tadi dan mempengaruhi kualitasnya. Ada yang kualitasnya jadi menceng, ya kan? Terus akhirnya tadi ada yang abot, terus akhirnya pletot-pletot. Ada yang apa? Kropos. Oke, apa lagi? Hah? Kurang lem, ya kan? Akhirnya yang harusnya dapatnya berapa? Kalian KPI-nya targetnya sekali satu hari dapat berapa? Berapa ribu? Ganti aja 3.000 ya kan? Harusnya 3.000 ternyata dengan hal itu cuma dapat berapa? 1.000, 1.500, 2,5 kan kurang ya? Padahal kalau 3.000 cuannya kan banyak ya? Nah teman-teman yang belum ditarget ini harus ikutin para senior. Para senior nih sehari bisa dapat 3.000. Kalau 3.000 cuannya lebih gede kan? Kan dilihat dikali dari 1.000 lintingan kan? Oke. Bisnis itu peruntukannya adalah untuk para pekerja rokok, baik itu pekerja rokoknya pelinting ataupun karyawannya. Jadi arahnya itu nanti mereka dibina, dibimbing, ditimbulkan untuk motivasi mereka biar semangat, disiplin, jujur, tepat waktu. Jadi itu nanti intinya untuk peningkatan kualitasnya dari SDM pekerja di pabrik rokok sendiri. Kayaknya peserta kayaknya sangat senang ya, karena kita ketahui di pabrik rokok itu kan kerjanya kan monoton ya, melinting dari pagi sampai sore itu terus akhirnya begitu ada ini mereka bilangnya enak loh, ini bisa fresh. Jadi kejenuhan mereka kayaknya bisa teratasi meskipun cuma sebentar. Seperti itu. Harapan kedepannya kami untuk menguatkan SDM mereka ya, kualitas mereka. Kami harap segi kuantitasnya di pelintingan mereka lebih bertambah. Karena di semangat tentunya lebih fresh, dia lebih untuk menghasilkan produk rokok itu lebih banyak. Dan itu juga kami harapkan itu juga berefek ke pabriknya. Akhirnya target produksi bisa tercapai atau bahkan melebihi, itu yang kami harapkan. Jadi kami bisa menumbuhkan industri rokok yang efeknya juga menumbuhkan perekonomian di kabupaten kita. Nah, ini teman-teman, loyalitas itu adalah
kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Setia nggak teman-teman? Yakin. Komitmen untuk berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Nah, ini aku mau tanya nih, kontribusi kalian untuk keberhasilan perusahaan dari apa? Dari sisi apa teman-teman? Betul, kualitas dan kuantitas, ya kan? Karena yang dibutuhkan pabrik rokok sekarang ada kuantitasnya banyak banget nggak? Orderannya kalian banyak kan? Beberapa hari ini atau beberapa minggu ini produktivitas meningkat, demand-nya naik semua. Kalian senang? Senang lah, cuaca dapat double-double, ya kan? Nah, selanjutnya keinginan untuk bertahan lama dalam perusahaan. Di sini ada yang 20 tahun mungkin. Siapa yang paling lama? Berapa? Ada yang 10 tahun? Berapa? 19. Bukan umurnya. Bukan umurnya. Ini kerjanya berapa lama? Berapa? Mbak, berapa Mbak? 4 tahun. Ada yang lebih dari 4 tahun? 10 tahun ada? Gak ada, ini masih banyak yang baru-baru. Nah, kemarin itu yang di hari Senin itu kita ada yang 20 tahun. Jadi dari dia muda sampai sekarang udah punya cucu, dia melinting kan hari itu. Terus teman-teman nih, kira-kira nih apa manfaatnya kalau teman-teman kalian bertahan lama? Atau kalau contoh nih, kalau teman kalian keluar masuk baru-baru terus, itu berdampak juga nggak ke kalian? Dampaknya apa? Ngajari terus nggak? Terus ngajari, iso, lekas iso, betul deh, ya kan? Sebel kan? Nah, itu tuh juga mengganggu produktivitas. Jadi usahakan kita itu harus loyal, karena kalau kalian nggak loyal, kasihan ke orang-orang sekitar kita. Nah, ini adalah manfaat loyalitas karyawan. Nah, kalau kalian loyal, tadi nggak ada angka keluar masuknya yang tinggi, terus produktivitasnya meningkat, kuantitasnya meningkat nih, produktivitasnya lebih tinggi karena teman-temannya atau sekitarnya juga support sistemnya oke. Aku lagi galau, oke, semuanya hari ini kita nyanyi, musiknya bernadia semua ya. Itu kan menemani kegalauan, itu juga senang teman ya kan? Atau hari ini kita harus happy ya kan? Kita dengerin lagunya, Denny Caknan dan lain-lainnya, itu boleh-boleh banget. Terus tingkat penggantian karyawan yang rendah, peningkatan kualitas produk jasa dan citra perusahaan yang positif. Hal ini semuanya itu sebenarnya untuk ini teman-teman, citra perusahaan yang positif, kata kualitas dari rokok yang kalian hasilkan. Kalau hasilnya oke, akhirnya kan citra perusahaan nih yang terjaga. Oh, rokok yang itu tuh begini begitu, ya nggak? Jadi itu yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya ini teman-teman, apa nih? Jangan meludah di mana? Di sumur sendiri. Ada yang sering melakukan itu? Sering. Jadi teman-teman tuh kebanyakan udah tahu kita digajinya sama perusahaan, tapi kita ngejelek-jelekin perusahaan mulu. Padahal kita dikasih makannya dari situ. Tapi bilangnya dia jengkel sama perusahaan, dia tetap stay di situ sampai 5 tahun, 10 tahun. Iya kan? Iya kan? Nah, itu jangan. Karena kita itu dapat rezekinya, kita bisa hidup, harusnya kita terima kasih karena bisa menjadi perantara tersebut. Nah, kalau kalian memang ada hal-hal yang kurang berkenan, sampaikan itu yang lebih baik. Semisal Anda adalah perokok, kalian ingin rokok apa yang kalian dapatkan? Apa? Apa? Enak, terus apa lagi? Tidak berat, ringan ya kan? Terus apa lagi? Bagus, bagusnya gimana? Mulus, mulus. Ya, apa tuh mulus? Terus apa
apa lagi? Yang penting adalah rasa. Rasanya harus mantap, ya kan? Selain ringan, rasanya sausnya itu sesuai dengan yang dimau. Kan ada yang, oh ini tidak sesuai takaran, ya kan? Oh ini, contoh nih, wah ini kita buat istimewa, kita tambahin nih biar lebih oke. Padahal itu kurang oke juga, karena semuanya sudah ada takarannya. Oke. Nih teman-teman, dengan apakah pelanggan dipuaskan? Di depan ini ada 3 nih. Apakah harga, kualitas produk, atau kualitas layanan? Apa? Betul. Karena kalau ada bilang harga, cari harga yang murah gitu ya. Kan ada kan? Kenapa orang-orang beli rokok di kalian? Karena lebih murah tante gitu ya. Adalah kualitas produk. Sekarang bertanya, harga rokok yang dulunya mungkin 5.000 sekarang 30.000 ada kan? Masih banyak yang beli kan? Nah, harga rokok kalian dulu juga berapa, sekarang berapa juga naik kan? Karena inflasi meningkat tiap tahunnya, otomatis harga rokok juga naik. Nah, orang juga tetap akan beli karena dia memburu adalah kualitas produk, rasa, ya. Rasa rokok yang kalian hasilkan itu membekas. Dia itu tiap hari membutuhkan itu untuk inspirasinya dan hal-hal lainnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Selain kualitas, harus apa tadi? Kuantitas. Kualitasnya udah bagus, dibantu dengan resepnya yang sudah dikasih, ya kan? Kalian harus produktivitasnya meningkat, harus lebih banyak. Lebih banyaknya itu tadi, harus lebih datangnya positif, tidak merenggut, dan lain-lainnya. Dan kualitas layanan, kalau kualitas layanan ini adalah yang berbicara adalah perusahaan. Oke. Nah, ini adalah pelayanan. Pelayanan yang di sini kita maksud adalah kualitas produk tadi ya. Berarti kan kita harus memberikan yang oke untuk reputasi perusahaan yang oke. Kan meskipun di kalian sudah ada quality control tetap ya, tapi kan kita nggak pernah tahu rasa satu dengan satunya, mungkin bisa aja rasa sausnya berbeda, bisa jadi kan. Nah, itu yang mengontrol itu selain ada QC adalah dari kitanya. Ingat, kita tadi datang ke perusahaan untuk dapat rezeki, berarti kita harus sama-sama membuat perusahaan ini citranya bagus. Pelatihan manajemen operasional bisnis penguatan SDM tenaga kerja pabrik rokok ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM para karyawan melalui pengembangan diri, peningkatan loyalitas, penguatan nilai-nilai kejujuran dan disiplin, serta melatih kekompakan dan kerjasama antar karyawan pabrik rokok. Hari ini berkesempatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar bisa ketemu dengan para pekerja rokok, dan harapannya setelah pelatihan ini produktivitas untuk para pekerja rokok semakin meningkat dan mereka selalu happy. Materi yang disampaikan apa hari ini, Kak? Nah, hari ini adalah terkait gimana caranya untuk teman-teman bisa mengelola emosinya dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil untuk lintingannya nanti. Melihat antusiasme dari peserta sendiri seperti apa? Aduh, heboh banget ya. Jadi teman-teman boleh dilihat nih dari awal sampai akhir mereka tuh antusias banget. Terus tadi juga mengerjakannya dan mengikuti pelatihannya dengan oke banget, dan bisa lihat tadi tuh mereka saling goyang-goyang. Terus mereka semuanya happy, dan semoga dengan ini mereka bisa meningkat ya untuk produktivitas pekerjaannya. Berarti untuk kedepannya sendiri mungkin ada pendampingan tersendiri mungkin setelah kegiatan ini? Kalau ini adalah langsung dari Disperindak, nanti akan dibantu karena ini adalah salah satu cara dari Dinas
tugas untuk membantu para pekerja rokok yang ada di Kabupaten Blitar untuk biar mereka bisa meningkat SDM-nya. Nama saya Ciati dari PT GMS. Wih, mana nih? Satu, setia kepada perusahaan, meningkatkan produksi, menjaga kualitas dan kuantitas, bekerja sama, tersenyum kepada karyawan dan semua tim, menjaga tempat kerja kita nyaman dalam bekerja, tidak disupply, memperbaiki absensi, saling menyapa, bekerja dengan dan yang lebih baik lagi, lebih baik kita cari kerja dan cari kerja. Kecepatan respon, memberikan respon cepat. Silahkan. Nomor 1, memberikan hasil produk yang baik. 2, bekerja sama. 3, menjaga kerapian produk. 7, melakukan peningkatan hasil. 6, niat. 5, jujur. 4, tepat waktu. Gimana? Gimana? Tanggung jawab, senyum ramah dan ikhlas. Bismillah. Jaya, jaya, jaya. Pekerja rokok. Yes. Rezeki.